mulai dengan bacaan surat Al-Fatihah. Al-Hadiniyah As-Salihah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Monggo Ustaz, antum baca dulu sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Wattasi'u as-sujudu marrataini fi kulli raq'atain. Raq'atin ya. Raq'atin ya. Ya. Wa aqalluhu mubasyaratun. Ya. Wa aqalluhu mubasyaratun ba'di jabhatil musalli maudi'a sujudihi minal ardi aw ghairiha wa akmaluhu ayyukabbira lihuwihi lis-sujudi bila raf'in yadaihi wa yad'u rukbataihi summa yadaihi summa yabhatahu wa anfuhu. Ya, sudah ya. Ya. Waktunya hanya setengah jam. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang rukun-rukun sholat. Malam ini sudah menginjak rukun yang ke-9. Watasi'u yang ke-9. As-sujudu sujud. Marrotaini 2 kali. Fi kulli raq'atin pada setiap rakaat. Wa aqalluhu sujud paling sedikit minimal sujudnya ya. Mubasyaratu ba'di jabhatil musolli. Menyentuhnya sebagian mubasyaratun menyentuh ba'du jabhatin sebagian kening al-musolli orang yang sholat. Maudhi'a sujudihi tempat sujudnya. Minal ardi dari bumi au ghairiha atau selain tanah ya. Minal ardi tanah au ghairiha atau selain tanah. Wa akmaluhu sempurnanya sujud ayyukabbiro hendaknya bertakbir lihuwihi karena turun lis sujudi sujud bila raf'i yadaihi bila tanpa raf'i yadaihi mengangkat kedua tangannya wa yada'u meletakkan rukbataihi kedua lututnya summa yadaihi summa kemudian atau lalu yadaihi kedua tangannya summa kemudian jabhatahu keningnya wa anfahu lalu hidungnya. Iwan rahmatullah, rukun sholat yang ke-9 ini wajib kita lakukan. Kalau enggak berarti sholat kita enggak sah. Kalau enggak sah ya total dari awal sampai akhir ya dianggap tidak sah. Berarti belum melaksanakan kewajiban. Meskipun hanya meninggalkan satu rukun. Contoh sujud umpamanya. Nah, sujud itu menjadi rukun yang ke-9, itu wajib dilakukan 2 kali fi kulli raq'atin dalam setiap satu rakaatnya. Kalau subuh 2 rakaat berarti 4 kali sujud. Kalau zuhur 4 rakaat berarti 8 kali sujud. Itu setiap rakaat wajib 2 kali sujud. Nah, sujud paling sedikit, sujud yang minimalis gitu ya. Itu mubasyaratu ba'du jabhatil musolli, itu menyentuhkan sebagian kening orang yang sholat. Disentuhkan kemana? Maudhi'a sujudihi minal ardi aw ghairiha. Disentuhkan ke tempat sujudnya, bisa berupa lantai atau tanah atau selainnya. Ya. Jadi sujud yang paling sedikit untuk menggugurkan
kewajiban atau rukun itu, yaitu menyentuhkan sebagian keningnya. Kening itu baduk kita ya, antara alis sampai ke atas tumbuhnya rambut itu. Nah itu tidak harus nyentuh semua, sebagian aja nyentuh sudah. Sehingga ada orang yang sholat rambutnya itu tidak ketutup songkok, ya itu sah. Yang penting ada sebagian kening masih nyentuh. Nyentuh apa? Nyentuh tempat sujudnya. Nah, di sini dijelaskan itu harus nyentuh ke tempat sujud berupa tanah atau lantai yang ditempati untuk sholat. Kalau umpama dia itu sujud, kemudian sujudnya di atas, maaf, umpama surban tuh ya, dia pakai surban. Nah, sujudnya itu di atas surban. Surban itu yang masih menempel pada tubuhnya itu tidak boleh. Kecuali kalau surbannya itu memang ditaruh di bawah untuk sujud, boleh. Tapi kalau surbannya itu bagian dari apa ya, yang diselindangkan di pundaknya, itu enggak boleh, karena bukan tempat sujud itu. Itu ya, harus hati-hati yang kalau pakai surban ya. Asalkan kain itu menempel di lantai itu boleh. Tapi kalau kain itu dipakai kemudian pada waktu dia berdiri nanti keangkat lagi gitu. Pada waktu dia duduk atau sujud itu di lantai, ya itu yang disujudi itu enggak boleh. Itu maksudnya harus nempel di tempat sujud, yaitu lantai atau tanah. Ya, itu sujud paling ringan, paling minimalis. Sekarang sujud yang paling sempurna. Kayak apa? Wa akmaluhu, sempurnanya sujud. Ayo kambiro, hendaknya orang yang sujud itu mengucapkan takbir Allahu Akbar. Takbir untuk apa? Takbir untuk sujud, turun ya. Maaf, iya. Pindah dari duduk kemudian mau ke lantai, itu takbir Allahu Akbar. Bila raf'iyadahi, tanpa mengangkat tangan. Tidak usah angkat tangan. Kayak takbiratul ihram tuh takbirnya kan angkat tangan, Allahu Akbar. Tapi pada waktu mau sujud itu tidak boleh angkat tangan, tidak usah. Nah, kemudian wayadhu rukbatahi, meletakkan lututnya, kemudian tangan, kemudian kening, baduk, baru hidung. Itu rangkaiannya. Jadi saya ulang, apa sujud yang harus diutamakan di rangkaiannya? Yang pertama, lututnya. Ini kan dari berdiri gitu ya, mau sujud. Nah itu lutut dulu, baru tangan, baru kening, baru hidung. Memang ada saudara kita di tempat lain tuh yang tangan dulu baru lutut, itu enggak apa-apa, sama-sama ada hadisnya gitu ya. Dan Rasulullah kadang-kadang tuh ya tangannya dulu, kadang-kadang lutut beliau dulu, lihat kondisi. Biasanya orang udah gemuk itu lututnya dulu baru tangan. Ya itu sama-sama ada hadisnya boleh. Tapi di takrib ini, itu di Fathul Qorib ini ya, itu apa dulu? Urutannya orang sujud yang sempurna, baca takbir Allahu Akbar tanpa ngangkat tangan, kemudian meletakkan kedua lututnya, baru tangan, baru kening, baduk ya, baru telinga yang terakhir. Nah, itu sujud. Nanti anggota sujud itu kan ada 9 apa 7 itu ya. Ditambah kaki keduanya itu ditempelkan di lantai tempat dia berdiri. Nah, rukun yang ke-9. Sekarang rukun yang ke-10. Wal ashiru, rukun yang ke-10, at-tuma'ninatu, yaitu tumakninah, tenang, mutmainah, tumakninah, fihi, pada sujud, ai sujud pada waktu sujud, bihaisu sekiranya yanalu mendapati mau dia sujudin, tempat sujud, sakola roksihi, seberat kepalanya. Walayakfi, tidak cukup, imsa suroksihi, nyentuhnya kepala. Walayakfi, tidak cukup, imsa suroksihi, nyentuhnya kepala, mau dia sujudihi, pada tempat sujudnya.
Bal yatahamalu, tetapi ditekan bihaisu sekiranya laukana, lau seumpama kana ada tahtahu di bawah kepalanya itu kotnun kapas masalan seumpamanya langka basa itu ada tanda tindihan. Langka basa ada tanda tindihannya. Wadhahara dan jelas asaruhu bekasnya. Ala yadin pada tangan, lau furidot, lau seumpama furidot dibebankan tahtahu di bawahnya. Rukun yang ke-10 dari sholat itu adalah tumak ninah. Tumak ninah itu tenang pada waktu sujud. Nah, disifati tumak ninah itu kayak apa? Itu ya bihaisu yanalu maudhi'a sujudi saqala ra'sihi. Itu kalau umpama digambarkan tempat sujudnya itu seumpama ada apa ya? Ada kapas. Nah, itu membekas. Ada bekas beratnya kepala yang membebani kapas itu. Wala yakfi imsa surasi, itu tidak cukup hanya nyentuh. Nyentuh, mungkin maaf ya, mungkin kepalanya sakit sekali itu tidak mau lama-lama. Ada kan orang sakit kepala itu cenut ya. Kalau dipakai nunduk cenut-cenut apalagi sujud. Nah, itu ini karena sakit ini. Maka nyentuh lantai langsung diangkat tanpa membebankan kepalanya pada lantai tempat sujud itu tidak boleh. Harus ada bekas kepala itu ditaruh di tempat sujudnya itu. Bal yatahamalu, maka harus nekan tuh, kepala itu harus nekan, harus membebani tempat sujud. Digambarkan ini tadi umpama ada kapas, maka kapas yang habis disujudi itu ada bekasnya. Begitu pula tangan yang membebani tempat sujud itu ada bekasnya. Umpama kita sholat di atas kasur gitu ya. Kasur yang terbuat dari kapas gitu ya. Bukan kasur yang dari spray bed sekarang itu kan bisa balik lagi. Ya, kalau kapas kan enggak. Itu lama dulu jelinya di situ ya. Nah, itu harus begitu, harus ada bekas gitu ya. Artinya apa? Kepala kita itu harus membebani tempat sujud. Enggak boleh hanya sekedar nyentuh aja. Ini syarat sujud. Nah, kalau udah ada bekas dari tempat sujud itu namanya dianggap sudah tumak ninah. Tanpa tumak ninah maka sholat kita tidak sah. Hati-hati ya. Nah, kemudian berapa nih ya? Wal asiru udah tumak ninah. Kemudian wal hadi asyara. Yang ke-11. Al julusu duduk baina sajdatain di antara dua sujud. Rukun yang ke-11 adalah duduk di antara dua sujud. Fi kulli rakaatin, fi pada kulli rakaatin, setiap rakaat. Sawaun, sama saja salat qaiman berdiri. Sawaun, sama saja salat qaiman berdiri, au qaidan atau duduk, au muttaji'an atau salat berbaring. Wajib duduk di antara dua sujud. Wa qalluhu, sedikitnya duduk di antara sujud, sukunun, diam, ba'da harokati a'dha'i, setelah harokah bergerak a'dha'ihi, anggotanya. Nah, sedikitnya sujud itu ya diam setelah bergerak. Ya dikira-kira sendiri itu ya. Yang ngerti dirinya sendiri. Tidak usah orang lain yang menilai. Kecuali guru ngajari muridnya, maka diperhatikan, oh ini sudah duduk, sudah berhenti, sudah tenang apa belum, ketahuan. Ya. Itu duduk di antara dua sujud yang paling sedikit, yaitu tenang setelah ada gerakan. Wakmaluhu, sempurnanya duduk di antara dua sujud, aziyadatu, lebih dari itu. Aziyadatu tambahan atau lebih dari sekedar duduk, sekedar tenang maksudnya.
Ala dalika atas itu. Bidu'a, nah ditambah dengan doa. Bidu'a dengan doa al-waridi yang datang, fihi padanya. Doa yang datang, maksudnya doa yang diajarkan. Walau lam yajlis, falau seumpama lam yajlis, tidak duduk. Baina sajdataini, di antara dua sujud. Bal tetapi soro menjadi ilal julus, pada duduk akroba, lebih dekat, lebih cepat ya. Akrob itu lebih dekat tapi lebih cepat maksudnya. Lam yahsiha, maka tidak sah. Seumpama ada orang itu tidak duduk di antara dua sujud, dia bangun, tapi dia tidak duduk dengan tenang, bangun langsung nyambung lagi ke sujud yang kedua, nah ini tidak sah. Jadi harus hati-hati, harus tumak ninah, harus pelan-pelan. Sujudnya harus tumak ninah, kemudian duduk di antara dua sujud juga harus pelan-pelan, harus tumak ninah. Kalau tidak ada sujud, tidak ada duduk di antara dua sujud, karena saking cepatnya gitu ya, maka itu tidak sah. Rukun yang ke-11, maka otomatis sholatnya juga rusak keseluruhan. Ya wajib ulang kalau dia, oh ternyata saya duduknya terlalu cepat tadi. Ya, ini harus dipahami. Nah kemudian wasaniyasaro yang ke-12, rukun yang ke-12, at-tumakninatu, tumakninah tenang fihi padanya. Nah, ada tumakninah dulu. Ay al-julus, maksudnya pada waktu duduk. Bainas sajdatain, di antara dua sujud. Harus tumakninah. Apa tumakninah? Pengertiannya sama yang tadi, yaitu kembali semula seperti sebelum melakukan perbuatan tadi. Kalau tumakninah pada waktu duduk di antara dua sujud, berarti dia harus tetap pada kondisi sebelum dia melakukan duduk tadi. Harus tenang. Wasalisasaro, yang ke-13, rukun yang ke-13. Al-julusu, duduk. Al-akhiru, duduk yang akhir. Tasyahud akhir ini ya. Ai maksudnya alladzi yang yaqibuhu, yang mengiringi as-salam. Salam. Jadi duduk terakhir yang pada waktu itu kemudian ditutup dengan salam. Itu yang ke-13. Warabi'a asyara, rukun yang ke-14, at-tasyahudu, tasyahud. Fihi, pada duduk akhir itu. Ai fil julusil akhiri. Ai maksudnya fil julusil akhir, pada waktu duduk akhir. Wa qalu tasyahudi, tasyahud paling sedikit, paling minimalis. Secepat-cepatnya orang sholat pada waktu tasyahud ini wajib dibaca, paling sedikit ya. Yaitu at-tahiyatu lillahi salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini baca tahiyat tasyahud akhir ini ya. Diartikan apa enggak, Ustaz? Enggak ya, udah bisa ya. Banyak terjemahnya itu ya. Lanjut. Itu tasyahud akhir, bacaan yang paling sedikit, yaitu tadi mulai mana tadi? At-tahiyatu lillahi salamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Loh, gimana kok enggak sama dengan yang biasa? At-tahiyatul mubarakatuh sholawatut itu ya. Ya memang redaksinya ada beberapa redaksi, enggak apa-apa. Ini yang berdasarkan hadis ini. Dan wa akmalu tasyahudi, tasyahud yang paling sempurna, yaitu at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu tahiyat yang sempurna. Jadi silakan pilih. Kalau mau cepat-cepatan sholat, ya itu tadi yang di atas. Jangan dikurangi sedikit aja, tidak sah rukunnya itu. Karena tasyahud akhir itu rukun daripada sholat. Wal khamisa asyara, yang ke-15, rukun yang ke-15,
As-salatu ala nabi, as-salatu baca sholawat ala nabi pada nabi fihi pada tasyahud akhir. Ai fil julusi al akhir, ai maksudnya fil julusi waktu duduk al akhir yang akhir. Ba'dal faraghi, ba'da setelah al faragh selesai minat tasyahudi dari tasyahud, dari bacaan yang kita baca tadi di atas ya. Wa aqallu sholati, wa aqallu sedikitnya sholawat. Sholawat yang paling minimalis ala nabi kepada nabi, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu udah. Paling sedikit, Allahumma sholli ala Muhammad, selesai sudah. Kalau ada yang pakai sayyidina, ya monggo. Kalau di hadisnya ya ini Allahumma sholli ala Muhammad. Wa asy'ara dapat dirasakan atau dipahami kalamul musannif, ucapan musannif pengarang kitab, anna sholata, anna sesungguhnya as-salat, baca sholawat alal ali, ala kepada al-ali keluarga Nabi ya, la tajibu tidak wajib. Wa huwa begitu pula kadzalika, bal hiya sunnatun, tapi baca sholawat kepada keluarga Nabi itu sunnah hukumnya. Yang wajib itu hanya Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kalau paham ingin sholat cepat sekali, ya diambil inti-intinya toh. Gitu. Yang wajib-wajib saja boleh. Gitu. Tapi kalau ingin kesempurnaan, ya yang sunnah-sunnah dilakukan. Ternyata membaca sholawat kepada Nabi itu yang wajib hanya kepada Nabi saja. Sementara kepada keluarga beliau itu tidak wajib, tapi dihukumi sunnah. Wasadisu asyara. Wasadisa ya maaf. Wasadisa asyara yang ke-16, kurang 5 menit masih ada. Wasadisa yang ke-16, at-taslimatu salam al-ula, salam yang pertama. Wa yajibu wajib iqa'us salam, meletakkan salam atau melakukan salam halal qu'udi, ketika duduk. Maksudnya bagaimana? Salam itu menjadi rukun sholat yang ke-16, itu wajib diucapkan tatkala masih duduk. Tidak boleh imam udah salam, assalamualaikum, keburu mungkin mengangkat jemuran atau apa gitu ya. Langsung loncat, salamnya lupa sebelum salam. Sudah jauh dari tempat sholat, baru assalamualaikum udah berdiri, itu tidak sah. Salam yang pertama menjadi rukun sholat, wajib dilakukan tatkala masih duduk. Nah, salam yang kedua, salam pertama udah selesai duduk, kemudian lama ini langsung loncat, mau ke belakang dan sebagainya, sambil jalan boleh. Tapi ya kurang afdol. Yo. Wa aqalluhu sedikitnya salam, assalamualaikum. Cuma assalamualaikum cukup sudah. Marrotan wahidatan, satu kali saja. Noleh ke kanan, assalamualaikum, selesai sudah. Wa akmaluhu, sempurnanya, wa akmalu, sempurna salam, assalamualaikum warahmatullahi. Marrota ini 2 kali, yaminan ke kanan, wasimalan dan ke kiri. Jadi salam yang paling ringkas itu assalamualaikum 1 kali, selesai sudah. Itu menjadi rukun. Nah, sempurnanya ya 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau di hadis yang lain tuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipilih, tidak apa-apa. Kanan kiri, tenang, baru wirid, selesai baru meninggalkan sholat kalau tidak ada kepentingan. Kalau ada kepentingan ya. Wasabi asyara, rukun yang ke-17. Niatul huruj minas sholah, yaitu keluar niat huruj, niat keluar minas sholah dari sholat. Wahada ini rukun yang ke-17 ini wajhun, yaitu pendapat, marjuhun yang enggak, marjuh itu yang enggak dikuatkan ya. Marjuh itu lemah, rojih itu kuat, marjuh yang dikuatkan maksudnya lemah gitu ya. Wakila menurut pendapat yang lain, la yajibu, tidak wajib dalika itu niatul hurud. Maksudnya niatul hurud, niat keluar dari sholat itu tidak wajib, tidak masuk rukun sholat. Gitu ya.
Wa hadzal wajhu, pendapat ini adalah al-asahhu, yang paling sahih, yang paling kuat tuh enggak usah niat, otomatis sudah salam udah keluar udah. Wasamina asyara, yang ke-18 tartibul arkan, yaitu tertibnya rukun-rukun. Dari niat sampai salam itu harus urut, enggak boleh diloncat-loncati. Salam dulu saya dah, daripada nanti lama nunggu imam. Sebelum saya tahiyat mau salam dulu, nanti selesai langsung, enggak boleh. Hatta bayana, hatta sehingga bayana antara jelas, menjadi jelas, at-tasyahudul akhir, tasyahud akhir, wassalatu ala nabi, dan baca salat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Wa qauluhu, ucapan musannaf, ala ma dzakarnahu, ala atas ma dzakarnahu, yang kami sebutkan di atas, yastasna, dikecualikan, minhu darinya, wujubu muqaranatin niyah, wajibnya bersamai atau membarengkan niat di takbiratul ihram, yaitu dengan takbiratul ihram. Wa muqaranatul julus, dan membarengkan, bahasa yang enak, membarengkan ya, antum bahasanya apa terserah. Al julusul akhir, duduk akhir, litasahudi, dengan tasyahud, wassalatu ala nabi, dan membaca salat ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang dimaksud dengan urut itu ya dari pertama, rukun pertama sampai terakhir itu ya harus tertib, harus urut gitu. Nah, sekarang dikecualikan apa? Ada pengecualian, apa itu? Antara takbiratul ihram dengan niat itu ada keringanan, tidak harus bersamaan persis gitu ya. Kenapa? Karena beratnya untuk menyesuaikan antara ucapan hati dengan gerakan takbir itu, maka tidak apa-apa. Menurut adat ya tidak jauh amat lah. Pada waktu Allahu Akbar, hatinya, oh saya niat sholat duhur, oh udah tidak masalah. Begitu pula dengan tasyahud akhir, dengan baca salat kepada Nabi, ya itu otomatis kan, tidak boleh kalau tidak di situ. Dilakukan tasyahud akhir, tidak boleh kalau tidak dilakukan di tasyahud akhir. Ya, ini rukun-rukun yang sudah kita sampaikan, Zat. Kita berharap mudah-mudahan kita bisa melakukan dengan cara apa? Ya harus pelan-pelan memperhatikan apa yang kita lakukan. Ya, pas jam 8. Ada pertanyaan ini, Tat. Oh, oke. Minta tolong bacakan kan apa? Ya, dari Akhir Aditya Gusfar. Assalamualaikum, Tat. Tanya, yang benar itu Muhammador atau Muhammadan saat sholat azan maupun sholawat, atau mungkin ketika syahadat ya. Ya. Nah, nanti antum kalau belajar kana, inna, dona ketemu Ustaz ya. Itu kan wa asyhadu anna Muhammadan. Anna itu fungsinya itu adalah apa, Ustaz? Menasabkan isim, merafa'kan khobar. Berarti yang benar wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dibaca wa anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah sebagai apa ya? Khobarnya inna atau ana itu wajib dibaca rofa. Jadi yang benar Zat Radit ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, saya ulang. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Antum ingatnya Zat innallaha gitu ya. Innallaha. Enggak boleh innallahu, harus innallaha. Sama dengan inna Muhammadan. Nah, hanya ini berubah menjadi anna. Jadi tangkap saja. Waktu adzan, waktu sholat, ya sama saat kalau kedahuluan anna itu dibaca anna Muhammadan Rasulullah. Sudah saja, bisa ditangkap ya? Sudah Tat? Tidak ada? Sudah, cuma satu. Oh iya Tat, saya mau tanya. Okay, karena yang sujud tadi itu, kalau sujud kan ada tadi itu disebutkan
apa namanya, sempurnanya sujud itu ya sampai membekas itu ya. Seumpama ada kapas kemudian bekas. Nah, kalau misalkan di sujud paling akhir itu ya, itu kan di sana kadang kita memperlama sujud itu gimana? Oh, enggak apa-apa, Sat. Maksudnya itu sujud yang paling minimalis itu ada bekas tempat sujud kita itu ya. Nah, tadi diumpamakan kalau sujud di kasur terbuat dari kapas itu ada bekas, ada dekoannya itu ya, ada apa ya, agak dalam dibandingkan sebelum kita sujudi. Nah, kalau lama ya lebih bagus lagi. Kita itu posisi paling dekat pada Allah itu tatkala kita sujud. Nah, di situ kita diminta untuk memperbanyak doa gitu ya. Yang penting tapi rukun terselesaikan dulu. Jadi lama tapi ndak kepalanya itu ndak nempel, ndak membekas pada tempat sujud, ya ndak sah. Bukan lamanya yang dianggap sujud sempurna, tapi apa? Kriterianya itu membebani tempat sujud. Dengan cara apa? Bisa dibuktikan ada bekas tempat kita sujud. Ya. Artinya kita meletakkan kepala itu udah lepas itu, ya. Bukan ditahan lagi sudah. Kenapa? Kita dialog sama Allah itu tidak ada beban gitu ya. Kalau masih menahan kepala itu kan gimana gitu ya. Dan saya pernah baca di teori kesehatan itu pada waktu kita sujud itu aliran darah itu turun ke kepala semua. Nah, saat itu kestabilan akan terjadi. Semakin lama semakin bagus itu ya. Kalau sujud kita mungkin kan 1 menit gitu, 2 menit. Rasulullah sujudnya itu bisa bermenit-menit gitu ya. Maka aliran darahnya itu stabil benar gitu ya. Dari sisi kesehatan ya. Jadi tidak masalah saat semakin lama. Yang penting kewajibannya, kriterianya sujud terpenuhi apa? Yaitu membekas gitu ya. Begitu pula dengan tangan kita. Itu tidak awang apa ya, tidak kayaknya orang tidak niat gitu. Jadi ya mantep benar itu nempel pada tempat sujud. Mungkin itu ya. Allah alam bisawab. Hasilnya. Sudah nggih? Nggih. Kita tutup karena keterbatasan waktu ya, ada agenda lagi. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan meskipun sedikit ada manfaat dan barokahnya. Amin Allahumma amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pamit Anas ya.